Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide untuk membarakkan anak-anak nakal itu. Itu memang ide konyol. Bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan ada tubuh. Anak itu perlu berimajinasi. Jadi kenakalan anak-anak itu bagian dari upaya untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple. Bahasa Inggris tuh yang artinya murid. Nah murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara. Tentara itu ya udah komando ya komando. Kan nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga. Dan imajinasi tumbuh, makanya ngebandel aja di sekolah. Coba Kang Deddy terangkan pada saya. Sekarang begini, anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal. Pakai celurit, celurutnya panjang 2 meter. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin, nggak bisa. Saya mengatakan, oh ini harus diselesaikan. Nah ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Di Kodam 3 Siliwangi ada namanya DODI kan, Komando Pendidikan. Calon karyawan swasta dididik di situ. ASN prajabatan di situ. Anak-anak itu dimasuki di situ karena tentaranya sudah tentara guru, bukan tentara perang, hadir menjadi ayah. Maka dia ngerti psikologi anak. Setelah itu saya lengkapi dong dengan grafolog, psikolog, psikiater. Ada rangkaian tuh analisis, dipilah anak-anak itu. Kan yang terjadi berhasil. Justru ketika balik orang tuanya itu problem. Anak-anak itu tidak mau pulang. Udah selesai, tapi dia nggak mau pulang karena orang tuanya akan membuat dia depresi. Jadi problem Indonesia itu bukan hanya pada anaknya, pada orang tua dan lingkungan. Karena ini bicara lingkungan, maka saya ambil kebijakan baru lagi. Anak keluar sekolah, ini harus gimana? Mereka udah baik. Maka iklim lingkungannya udah baik, harus baik. Maka harus dibuat lagi peraturan. Tidak boleh keluar malam sampai jam. Boleh lebih dari jam 9. Kenapa? Agar dia tidur jam 8. Agar ruang dia nongkrong, ruang dia bermain, ruang dia tawuran. Itu selesai. Di Kota Bandung biasanya jadi pusat geng motor. Sekarang pintu. Sekarang tuh dalam sebulan ini di Kota Bandung hanya 1 kasus. Di tengah anak-anak hari ini yang mengalami depresi karena lingkungan yang semakin rusak, alam ya rusak, oksigen rusak, bising suara. Mereka setiap hari bermedia digital, konsumsi makanannya sudah tidak berserat, tidak bernutrisi, banyakan berlemak, bergula, berasam, dan pedas. Melahirkan anak yang mengalami problematika. Sedangkan guru di sekolah hanya guru BK. Gimana? Maka saya sudah Oke bro, jadi tahu lah ya Rocky Gerung itu siapa lah ya? Ahli filsafat, ahli pengkritik, atau ahli yang lain-lain nggak tahu lah ya. Jadi dia mengkritik kebijakan Pak KDM yang itu loh, yang siswa itu dikirim ke barak militer begitu bro. Ini ada mengkritik kalau itu mungkin pendapat Rocky Gerung itu salah mungkin ya. Nah di sini Pak KDM itu menyampaikan bahwa pemahaman barak militer yang selama ini itu yang mungkin cerna oleh Pak Rocky Gerung itu yang salah, maksudnya gitu ya. Nah sedangkan ini semua sudah dipikirkan sama Pak KDM, baik grafolog maupun psikolog buat anaknya, buat siswa-siswa yang dikirim ke barak militer begitu bro. Saya sih belum lihat langsung lah ya ini debatnya, ini saya cuma ngambil di konten TikTok. Ya mungkin debat panas mungkin ya meluruskan lah ya mana yang bagus dikritik dan ini jawabannya. Ya kan tahu kan Rocky Gerung itu kan ahli pengkritik ahli filsafat, belajarnya dari buku-buku. Kadang saya juga nggak mudeng bahasa dari Pak Rocky Gerung itu, hafal nggak mudeng, bahasanya susah dicerna kalau buat kita sendiri bro. Ya. Ini tapi jawabannya Pak KDM itu cerdas bro, dia bisa menjawab dengan tenang, dengan bijak begitu ya, dan ini semua sudah dipikirkan demi kebaikan anak-anak
di Jawa Barat. Kalau bisa jangan di Jawa Barat, tapi di seluruh daerah Indonesia, begitu bro. Oke lanjut ya bro. Lihat diplomat-diplomat kita tuh buta huruf, bertengkar di forum-forum internasional. Setiap kali saya ada di forum internasional, buset, memalukan. Panggil Deddy Mulyadi bertengkar di forum internasional. Oh enggak, Deddy Mulyadi cuma mau jadi pemimpin Indonesia 2009. Tanggung. Artinya takut bertengkar di forum internasional. Sama dengan Jokowi, takut bertengkar di forum internasional. Dan kita diledek sebagai bangsa yang tidak bisa berpikir karena melihat satu dua orang tidak mampu berpikir internasional. Dan itu adalah prinsip pars pro toto. Sebagian dibebankan pada keseluruhan. ILC masih berpikir kok, walaupun dia dua orang-orang yang nggak bisa berpikir. Tapi faktanya ILC tetap ada. Oke, jadi gini bro, mungkin yang dimaksud dari Pak Rocky Gerung itu adalah seandainya Pak Kadem itu menjadi presiden 2029, itu yang diharapkan oleh Pak Rocky Gerung itu adalah jangan takut buat berdebat dengan pejabat-pejabat atau presiden-presiden dari luar negeri, begitu ya bro, intinya begitu. Jangan takutlah sama negara lain gitu ya kalau saat debat di kancah internasional. Maksudnya Pak Rocky Gerung seperti itu, jangan takut. Kalau sudah menjadi presiden ya harus bebat yang bikin negara kita itu merugi, kita hajar aja, begitu bro. Maksudnya Pak Rocky Gerung gitu, jangan takut. Apalagi kalau di Indonesia sendiri itu jangan takut ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri, begitu ya bro. Maksudnya Pak Rocky Gerung begitu. Contoh kayak Donald Trump kan nggak ada takut-takutnya itu sama negeri-negeri yang lain, begitu kan, dari luar negeri yang lain, begitu kan. Maksudnya begitu, jangan takut ancaman-ancaman dari luar negeri gitu. Kalau sudah jadi presiden ya harus apapun itu harus kuat, jangan takut, karena pendukungnya kan rakyatnya sendiri, begitu bro. Maksudnya Pak Rocky Gerung begitu. Mudeng kan ya, mudeng. Oke lanjut. Ini nih perbedaan antara Rocky Gerung dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau Rocky Gerung itu belajar filsafat dari buku dia. Dari buku ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi belajar filsafat itu dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan masyarakat, dari kebutuhan masyarakat. Nah, itu perbedaannya tuh. Jadi kita mau dengerin yang mana nih? Ya, mau dengerin Rocky Gerung yang belajar filsafat dari orang lain, dari tokoh-tokoh yang udah nggak ada, apa kita mau belajar filsafat dari Kang Deddy Mulyadi yang basisnya itu ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Kang Deddy Mulyadi belajar filsafat itu dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan kebutuhan masyarakat. Jadi mau pilih mana nih? Awas nih buat para Rocky Gerung, coba banyakin istighfar. Awas nih diserang nih sama pengikutnya Kang Deddy Mulyadi nih. Abis nih kayak yang lain nanti nih, kayak Kang Ono no, kayak Pak Hotman Paris no. Oke, jadi maksudnya mas-mas ini kan kita harus bisa menilai ya bro. Kalau Pak Rocky itu kan belajarnya itu dari buku, dari tokoh-tokoh ya kan, filsafatnya itu. Nah sedangkan Pak Kadem itu kan belajarnya itu dari yang sudah dialami oleh Pak Kadem. Gimana kondisinya yang ada di lapangan, begitu kan ya bro. Maksudnya mas-masnya begini. Jadi kita bisa menilai mau pilih yang mana, yang Pak Rocky atau Pak KDM. Kalau Pak KDM kan sudah terjun langsung ke lapangan sering kan, bahkan kalau Pak Rocky Gerung sedang itu kan cuma belajarnya dari buku dan tokoh-tokoh. Maksudnya begitu bro. Ya kalau kita pribadi sih milih yang sudah terjun ke lapangan aja ya, kan sudah tahu kondisi-kondisi lapangannya seperti apa ya kan, prosedurnya itu gimana sudah tahu itu kan. Ya tetap sih pilih Pak Kadem kalau saya kan. Apalagi kalau jadi presiden, tetap selama belum ada pesaing-pesaing yang muncul lagi nih ntar kan,
nggak tahu, untuk saat ini saya tetap masih dukung Pak KDM itu bro. Wah, mungkin sekian dulu ya bro. Maaf kalau ada salah kata, baik dalam penyebutan kata, nama maupun yang lain, mohon maaf. Siap.